Saya Bidan Kartati. Saya di sini sebagai bidang koordinator Puskesmas Ambuya. Berapa lama Ibu sudah bekerja di bidang ini? Kalau saya di dunia profesi saya di bidang itu kurang lebih 15 tahun. Iya. Apa saja tugas utama dalam ini? Yang saya katakan tadi, selain kita mengurusi ibu yang melahirkan, mengurusi ibu hamil, bayi, balita, dan melakukan pelayanan kontrasepsi yaitu keluarga berencana atau KBI. Keterampilan apa yang paling penting untuk menjalani pekerjaan ini dengan baik? Kalau keterampilannya yaitu tadi pelayanan dalam bidang mengurus ibu hamil, melahirkan, bayi, balita, remaja, bahkan kita urus juga. Iya. Kalau yang mendukung pelayanan yaitu empati, sopan, welcome sama pasien. Bagaimana alur kerja atau proses utama yang biasanya Ibu jalani dalam satu hari? Nah, kalau secara umum prosesnya itu di awal pasien datang itu mendaftar dulu di depan, namanya pelayanan picker. Setelah mendaftar, ibunya diregistrasi, habis itu ibunya di screening awal. Screening awal itu dipensi, ditimbang, kalau bayi itu beratnya, itu tingginya. Setelah itu barulah pasiennya masuk ke klaster. Kebetulan klaster yang menangani ibu dengan bayi, ibu hamil dengan bayi itu namanya klaster 2. Bidang itu selain membantu orang melahirkan, ya seperti ini ada administrasi, ada pelayanan. Pelayanannya itu bukan hanya sekedar membantu orang melahirkan, tapi mulai dari orang hidup sampai orang meninggal ada di bidan. Urusannya bidan. Hamil, bidan harus periksa ibu hamilnya, harus mengikuti ibu hamilnya sampai dia melahirkan. Apa tantangan terbesar dalam pekerjaan ini dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesarnya kami di profesi bidan itu, harapan kami dari pertama kami bekerja sampai sekarang, jangan ada kematian. Baik kematian bayi, kematian ibu, lebih-lebih jangan ada kematian. Itu harapan kami. Dan harapan yang selanjutnya itu, kami melihat ibu dan bayi itu pulang dengan selamat. Bagaimana suasana kerja atau budaya kerja di tempat ini? Suasana kerja alhamdulillah baik karena didukung dengan fasilitas yang baik, dokter yang baik. Kebetulan alhamdulillah gedung kami juga sudah diperbaiki, jadi itu menambah suasana baik pasien. Jadi untuk tradisi pasien itu sudah banyak yang tidak berlaku. Pendidikan, dasar pendidikan untuk profesi bidan itu sekarang dia harus kategori S1. S1, alhamdulillah kami di sini sudah banyak menjalani pendidikan S1 kebidanan, tapi setelah S1 kebidanan itu ada lagi dikatakan profesi kebidanan. Dan itu dilakukan setelah S1 kebidanan, 1 tahun kemudian itu harus melakukan profesi bidan. Itu sekarang untuk pendidikan kebidanan. Kalau D3 itu enggak bisa. Jadi kalau kalian ambil D3, silakan lanjutkan ke S1, kan kalau lebih bagus ambil S1 memang karena sudah banyak S1 kebidanan. Kalau profesi bidan itu sekolahnya? Iya, sekolah lagi setelah ambil S1 kebidanan, 1 tahun itu ambil profesi kebidanan. Itu namanya ada digelar itu BD, itu sudah ambil profesi kalau BD. Tapi kalau tidak ada tertulis di namanya BD berarti belum ambil. Menurutnya bagaimana prospek profesi ini di masa depan? Kalau prospek saya sebenarnya ini adalah profesi yang sangat luar biasa, tapi profesi ini mengedepankan yang namanya kemanusiaan. Jadi untuk menjadi kaya bukan di profesi ini, tapi untuk menambah ilmu, menambah pahala, silakan masuk di profesi ini. Jadi kalau Anda menuntut mau jadi kaya raya dari profesi ini, saya yakin tidak. Tapi ini karena profesi ini hanya lebih ke kemanusiaannya, ya.
Selain kita menolong orang lain, ada keluarga kita yang bisa tertolong dengan kita memilih profesi ini. Dan tidak tertutup kemungkinan kita seorang bidan, besok lusa anak kita yang sakit, kita tidak kewalahan lagi, kita sudah ada penolongan pertama misalnya. Nilai hidup atau prinsip apa yang paling membantu ibu dan Kalau saya nilai hidup, silahkan ditolong dulu pasiennya, ditolong dulu, nanti setelah selamat pasiennya baru berurusan dengan yang lain. Itu nilai hidupnya sebenarnya, karena kalau terlambat pasien tertangani berarti bertambah juga diagnosanya pasien, bertambah lagi masalahnya kalau tidak terlambat tangani. Jadi tolong dulu, baru 15 tahun kita bekerja, tantangan yang paling berat apa yang pernah kita alami? Kalau tantangan yang paling berat sebelum saya di daerah Bumbana ini, saya pernah menjalani profesi ini di daerah Sulawesi Barat, di daerah Mamuju. Di situ di dalam satu desa itu kan saya pemegang desa, kebetulan saya penanggung jawab desa itu, kebetulan sekali cuma saya yang Islam, yang lainnya masyarakat Nasrani. Jadi saya harus berbaur dengan mereka. Saya harus tahu adat istiadat yang ada sama mereka, kebiasaan mereka, dan saya harus maklumi. Saya tidak boleh berdiri dengan keegoisan saya. Itu yang paling berat yang selama 15 tahun ini yang saya hadapi. Kalau memang kalian ingin menjadi seorang bidan, gelutilah baik-baik, ya. Saya ingatkan tadi, profesi ini tidak menjadikan kita kaya, tapi menjadikan kita sebagai kemanusiaan yang ladang pahalanya besar. Cuma itu yang kita bisa ambil dari profesi ini. Selain kemanusiaan, mungkin dari kembali ke diri kita sendiri. Besok lusa kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita pasti butuh kita. Kalau ada kita yang bisa bantu, kenapa kita cari orang lain? Ya. Sahabatnya sudah Acusa tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.